Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat malam, selamat pagi, atau juga selamat sore, dan salam sejahtera bagi kita semua. Saudara-saudara, mahasiswa teknologi pendidikan yang sangat saya banggakan, syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat nikmat yang diberikannya pada kesempatan ini kita masih bisa melakukan aktivitas belajar dan membelajarkan, ya. Yang tentunya kesempatan ini harus dan patut kita syukuri, karena tidak semua orang mendapatkan kesempatan untuk belajar seperti ini. Saudara-saudara sekalian, kali ini kita akan bersama-sama mempelajari, mendalami, mendiskusikan sejumlah topik yang terangkum dalam satu judul mata kuliah, yaitu pengelolaan pusat sumber belajar. Pertanyaan barangkali muncul di benak kita. Mengapa mahasiswa teknologi pendidikan harus mempelajari mata kuliah ini? Harus mengkaji bagaimana mengelola pusat sumber belajar. Hal ini tentu tidak terlepas dari core kompetensi teknologi pendidikan. Kita sebagai sarjana teknologi pendidikan memiliki concern, memiliki perhatian khusus, karena memang itu adalah core kompetensi kita, yaitu bicara tentang belajar dan pembelajaran. Nah, dalam melaksanakan kegiatan belajar dan pembelajaran, tentunya tidak lepas dari sumber belajar itu sendiri. Karena proses belajar dan pembelajaran tentunya memerlukan sumber-sumber, ya, yang kita jadikan sebagai rujukan, sebagai referensi, sebagai bahan kajian kita, ya. Nah, kalau kita bicara sumber belajar, tentu banyak sekali ragamnya, banyak sekali jenis bentuknya, yang masing-masing tentu memiliki karakteristik yang berbeda. Nah, karena keragaman dan variasi jumlah sumber belajar itu yang banyak, yang beragam, tentu itu harus dikelola sedemikian rupa supaya mudah kita manfaatkan, ya, mudah kita kembangkan. Nah, dalam konteks inilah maka di sejumlah institusi, ya, ada unit tersendiri yang mengelola sumber-sumber belajar ini, yang umumnya orang menyebut dengan pusat sumber belajar, ya, Learning Resource Center, ya, LRC atau PSB, ya. Nah, tentu sebagai sebuah lembaga, sebagai sebuah unit layanan, sebagai sebuah pusat sumber belajar,
Dia harus dikelola sedemikian rupa, dikelola secara profesional, agar betul-betul bisa melayani sivitas akademika, baik itu guru atau dosen, baik itu siswa ataupun mahasiswa, atau peserta didik yang lain, yang ingin mendapatkan sumber untuk belajar mereka. Gitu. Ya. Nah, tentu untuk menjadi sebuah lembaga yang profesional, dia memerlukan sebuah manajemen khusus, sebuah ilmu bagaimana mengelola itu semua, supaya seluruh komponen dari pusat sumber belajar ini berfungsi sebagaimana mestinya, sehingga sekali lagi bisa memfasilitasi baik itu peserta didik maupun pendidiknya, ya, yang memerlukan sumber belajar untuk kegiatan ataupun untuk aktivitas mereka. Baik, nah kuliah ini yang akan membahas seperti ini. Ya, jadi di dalamnya akan bicara tentang berbagai macam sumber belajar, ya, mulai dari yang tradisional sampai kepada yang modern, mulai dari yang cetak sampai kepada digital, gitu kan. Bentuk-bentuk sumber belajar seperti apa, bagaimana mengelolanya, dan yang tidak kalah pentingnya, fungsi dari pusat sumber belajar itu sendiri juga seperti apa, ya, itu yang akan kita pelajari bersama-sama. Mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan dan kemudahan untuk mempelajari ini semua, sehingga kita betul-betul bisa menjadi teknologi pendidikan yang profesional, yang juga mampu mengelola pusat sumber belajar ini dengan profesional juga, dengan baik. Baik, sebagai pengantar, itu cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.